Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Millennial Fit, anak muda sehat tanpa narkoba. Oke teman-teman, jadi dalam kesempatan video kali ini, berhubung banyak sekali yang nanya apakah saya mulai nge-gym itu dari gendut atau dari kurus. Jadi teman-teman, saya itu mulai nge-gym itu dari kurus. Sebelumnya saya itu obesitas. Mungkin beberapa dari kalian juga sudah tahu, saya ini dulunya obesitas, mengalami kelebihan berat badan. Setelah itu diet selama 1 tahun sampai kurus kering seperti ini, barulah saya mulai nge-gym teman-teman. Saya nggak tahu sih dulu waktu saya gendut itu, pas saya diet saya nggak kenal dengan dunia gym, dan saat saya kurus lah saya sudah kenal dengan dunia gym ini teman-teman. Jadi seperti apa sih cara saya bisa menaikkan berat badan dari kurus sampai naik berat badan teman-teman. Jadi cara yang paling efektif menurut saya, ini menurut saya, pengalaman saya pribadi, untuk menaikkan berat badan itu ada beberapa hal ya teman-teman. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Saya akan bahas yang pertama, itu adalah surplus kalori. Jadi hal yang pertama ini paling terpenting buat kalian ingin menaikkan berat badan adalah surplus kalori. Jadi surplus kalori itu, buat teman-teman yang belum tahu, surplus kalori itu adalah ketika kita memasukin kalori itu, kita makan lebih banyak daripada kalori yang kita butuhkan teman-teman. Contohnya jika kebutuhan kalori saya 2000 kilokalori, saya naikkan menjadi 2500 kilokalori teman-teman. Nah 500 itulah nanti yang bakal disimpan sebagai energi cadangan berupa lemak. Yang surplus tadi itu 500 itu bakal disimpan ke energi cadangan berupa lemak. Nah itulah nanti yang membuat berat badan kita naik. Jadi kalau teman-teman ingin menaikkan berat badan tapi nggak melakukan surplus kalori, sampai kapanpun berat badan kalian nggak akan naik. Oke, jadi kunci yang pertama, hal yang paling terpenting adalah surplus kalori. Jadi PR kalian hanya harus tahu berapa kebutuhan kalori harian kalian. Setelah itu kalian tambahin lebih banyak daripada kalori yang kalian butuhkan. Kemudian yang kedua, pola makan. Selain surplus kalori, pola makan juga sangat penting teman-teman, untuk teman-teman bisa menaikkan berat badan. Pola makannya apa? Yaitu pola makan tinggi kalori dan juga tinggi protein. Untuk makanan yang tinggi kalori kalian bisa dapatkan dari sumber karbohidrat seperti nasi, ubi, kentang, roti, dan lain-lain. Itu karbohidrat ya, karbohidrat. Dan protein kalian bebas, mau dada ayam, tempe yang murah-murah. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya, itu saya banyak share tentang makanan yang murah. Kenapa kita harus banyak makan protein? Yap, kita nggak mau kalau berat badan yang naik itu naik lemak dan berat badan. Kita nggak mau, yang kita mau itu naik berat badan dan juga massa otot. Karena itu kita wajib makan makanan yang tinggi protein agar kita bisa mendapatkan massa otot. Karbohidrat, jangan lupa juga teman-teman, fungsi karbohidrat, kita banyak makan karbohidrat nanti akan bermanfaat pada latihan kita. Jadi langsung saja kita masuk hal ketiga yang penting, yaitu olahraga. Olahraga yang saya maksud adalah angkat beban. Ini rekomendasi buat teman-teman yang ingin menaikkan berat badan adalah angkat beban, bukan kardio. Kalau kardio lebih tepatnya kan membakar kalori kan, dan kita ingin memasukkan kalori lebih banyak. Jadi menurut saya nggak efektif kalau kita fokus ke kardio. Lebih baik kita fokus ke angkat beban teman-teman. Jadi angkat beban bebas, kalian mau olahraga 3 kali seminggu atau minimalnya 1 kali seminggu, kalian wajib olahraga angkat beban supaya kalian bisa meningkatkan massa otot kalian. Seperti yang saya bilang, protein memang sangat penting untuk menaikkan massa otot, tapi jika tidak diimbangi olahraga yang teratur, kalian nggak akan bisa juga naikkan massa otot. Oke teman-teman, yang pertama surplus kalori, itu sangat penting. Kemudian yang kedua, pola makan kalian tinggi kalori dan tinggi protein juga karbohidrat. Yang ketiga, kalian harus rutin berolahraga angkat beban. Kan banyak orang juga itu susah mau naik berat badan karena dia sudah makan terlalu banyak, ternyata belum surplus kalori teman-teman. Atau kalian yang sibuk buat masak, nggak bisa masak sendiri karena sibuk kerja, saya bisa memberikan alternatif tambahan, yaitu kalian bisa menggunakan suplemen ProGainer dari MasterFirst ini untuk membantu kalian memenuhi kebutuhan kalori dan protein yang tidak tercukupi dari makanan sehari-hari teman-teman. Jadi kalau kalian nggak sempat makan banyak kebutuhan real food seperti makan nasi dan lauk-lauk pauk, kalian nggak sempat masak karena sibuk kerja atau nggak mampu makan, kalian bisa menambahkan alternatif tambahan, yaitu menggunakan suplemen ProGainer dari MasterFirst untuk membantu kalian memenuhi kebutuhan kalori harian. Karena per servingnya ini, serving size di yang 2 lbs ini yang 60 gram
serving size 60 gram, kalian bisa mendapatkan kalori 243 kalori, kemudian protein sekitar 13 gram, karbohidrat kompleks with sekitar 38 gram. Kalau kalian menggunakan ProGainer yang ukuran besar, kalian bisa mendapatkan protein sekitar 55 gram, kalori sebesar 1030 dan karbohidrat kompleks sebesar 160 gram, teman-teman. Oke, teman-teman. Untuk yang saya minum ini rasa karamel. Untuk rasa karamel ini sangat enak sekali menurut saya, dan saya sangat suka yang rasa coklat dan rasa karamel. Kalau kita minum ini nggak bikin enak, teman-teman, nggak bikin kita kayak merasa kekenyangan atau gebah. Jadi kita setelah minum ini kita bisa lanjut makan kecil atau cemilan lainnya. Jadi nggak bikin kalian kekenyangan atau gebah. Buat kalian yang mau beli ProGainer, kalian bisa cek di deskripsi di bawah, atau kalian bisa follow Instagramnya M1 Nutrition. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Oke, teman-teman, yang paling terpenting kalian harus konsisten. Itu sih yang saya lakukan untuk saya bisa menaikkan berat badan. Jadi saya nggak pakai metode yang ribet-ribet. Saya nggak pakai metode yang ribet-ribet. Yang paling terpenting saya cocok melakukannya dan saya bisa melakukannya secara konsisten. Percuma kalau kalian menggunakan metode yang terbaik, kata sebagian orang yang paling benar, paling efektif. Kalau kalian nggak melakukan dengan konsisten, kalian nggak akan bisa meraih apa yang kalian inginkan. Jadi mau seperti apapun programnya, itu terserah kalian, itu kalian yang menentukan, karena cuman kalian lah yang tahu kondisi badan kalian, dan cuman kalian lah yang mengerti badan kalian. Jadi kalian hanya perlu mencari program yang cocok untuk tujuan kalian, misal ingin menaikkan berat badan atau meningkatkan massa otot. Setelah itu kalian lakukanlah dengan konsisten. Insya Allah kalian akan bisa mendapatkan hasilnya. Oke, teman-teman, sekiranya itu saja tips yang bisa saya berikan, cara saya menaikkan berat badan dari kurus sampai sekarang, teman-teman. Oke, teman-teman, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat klik like, comment, and subscribe, share ke sosial media kalian biar saya lebih bersemangat untuk mengupload video berikutnya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda sehat tanpa narkoba. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control, and all the boys say she